Saudara, berikutnya kita akan menyampaikan beberapa cara untuk menyampaikan informasi di depan khalayak. Topik kita hari ini adalah bagaimana menyampaikan satu informasi melalui satu presentasi yang menarik. Saya menyatakan ini sebagai seni presentasi, karena presentasi bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi bagaimana kita menangkap perhatian orang, kita memfokuskan perhatian orang pada kita sebagai pembicara, dan menyampaikan satu informasi, dan informasi itu sampai sebagian besar informasi itu bisa dipahami oleh peserta. Jadi saya katakan ini suatu seni untuk menarik perhatian para peserta. Adapun cakupan yang kita akan sampaikan adalah mengenai pembukaan, bagaimana membuka. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan materi presentasi, dan bagaimana kita menyusun satu simpulan sebelum menutup presentasi itu. Saudara, kita mulai dengan presentasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan presentasi yang baik? Presentasi harus jelas, baik dalam tujuannya atau penyampaiannya, atau lafal dari pengucapan dari presenternya. Akurat, artinya presentasi itu tidak boleh melebar kemana-mana, tetapi betul-betul fokus pada topik yang telah dimulai. Menarik, artinya mampu menahan perhatian orang, mampu mengikat perhatian orang, sehingga betul-betul bisa fokus mendengarkan informasi yang diberikan. Kemudian, bagaimana seorang presenter harus percaya diri menyampaikan informasi untuk mendapatkan kredibilitas sebagai pembicara. Dan terakhir, harus semangat. Sebab kalau tidak semangat, maka presentasi itu tidak akan bisa sampai dengan baik. Karena kalau presenternya semangat ini biasa menular pada pendengarnya. Jadi sama-sama bersemangat. Bagaimana kita mulai mempersiapkan presentasi? Dengan sehingga kita akan menyiapkan satu makalah berupa bahan yang akan informasikan. Kita harus mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk melengkapi makalah kita, untuk menyusun makalah. Terdiri dari apa? Ada pendahuluan, ada isi, dan simpulan sebelum kita menutup presentasi. Jadi ini harus ada 4 seksi. Bagaimana kita kemudian mengembangkan alat bantu untuk membantu menguatkan informasi yang kita sampaikan pada audiens kita. Kita memakai transparansi, slide, film, gambar, PowerPoint. Inilah yang sebenarnya merupakan pengganti dari transparansi, slide, film, gambar, bisa dipakai dalam PowerPoint. Ini yang paling sering kita pakai saat ini. Dan sebagainya. Ini yang harus kita persiapkan kalau kita ingin presentasi di depan khalayak, atau baik itu scientist, atau di depan masyarakat umum. PowerPoint. Bagaimana kita menyusun PowerPoint? Satu ide dalam satu slide. Jangan mencantumkan banyak ide dalam satu slide. Satu ide, satu slide. Yang disampaikan poin-poin penting saja. Lihatlah slide yang saya berikan. Ini yang saya sampaikan hanya poin-poin saja. Artinya poin-poin yang akan menyebabkan kita, yang membimbing kita ke arah satu pernyataan-pernyataan verbal yang telah kita siapkan.
Ukuran huruf harus cukup dibaca dari orang yang paling jauh yang mendengarkan presentasi kita. Jenis huruf yang dipakai, font, umumnya pakai font yang masif, jangan terlalu banyak hiasan sehingga mengaburkan. Kita memakai warna, kita memakai kombinasi beberapa warna, tapi jangan terlalu banyak sehingga justru akan mengganggu konsentrasi dari audiens kita. Kita bisa melengkapi dengan gambar, sehingga gambar akan memperkuat setiap statement kita. Kadang-kadang gambar tidak perlu diisi teks apapun, karena gambar sudah bisa menjelaskan semua informasi yang kita sampaikan. Ada tata letak, lihatlah heading agak ke atas, besar, tarik agak ke kiri, kemudian ada cube, sebelum mulai satu paparan-paparan berikutnya, kemudian kita geser agak ke kanan, kita memakai berbagai warna, dan sebagainya. Jadi ada animasi yang kita pakai. Animasi kita pakai berdasarkan gerakan, jangan terlalu rumit, cukup yang sederhana saja, bisa animasi suara dan sebagainya. Jadi lihatlah seperti ini, komunikator, kita mulai lihat animasinya, perhatikan animasinya, perhatikan semua animasinya, ada sekuen yang harus dilihat. Nah, demikian. Jadi ada sekuen, ini akan memperkuat semua penyampaian secara verbal. Penjelasannya secara verbal, tidak boleh pada PowerPoint penjelasan lengkap dicantumkan sehingga mengganggu perhatian. Janganlah seperti ini sehingga sulit orang membacanya, apalagi hurufnya kemudian kecil. Coba lihat gambar yang kita sampaikan. Untuk flu burung, mungkin judul flu burung sudah tidak diperlukan, tetapi orang sudah bisa membacakan apa yang kita cantumkan. Kemudian deskripsi atau verbalisasi dari informasi ini disampaikan secara spontan. Kalau kalian ragu terhadap kemampuan kalian menahan informasi, mengingat informasinya, bawalah satu clue card yang kalian pegang di tangan untuk mengingatkan informasi yang kalian sampaikan. Jadi penampilan, lihatlah penampilan diri, bahasa tubuh, harus betul-betul kredibel, confident. Jadi itu akan tercermin dari penampilan diri, bahasa tubuh, bahasa lisan, ucapan, kejelasan ucapan, dan sebagainya. Selingan, kalau bisa sampaikanlah selingan-selingan segar dengan selingan relevan dengan topik yang kalian bicarakan. Belajarlah melakukan selingan-selingan, sehingga selingan ini nanti justru sedikit banyak menarik kembali perhatian yang sudah terganggu pada audiens kita. Nah, prosedur dari satu presentasi dimulai dari salam pembuka dengan mengatakan selamat pagi, selamat siang, kemudian saat perkenalan, kemudian dijelaskan juga bahwa kalian merasa terhormat menyampaikan informasi di depan audiens, kemudian sampaikanlah rencana cakupan materinya, jadi berupa satu ringkasan mengenai subtopik yang akan kami presentasikan, sehingga audiens tahu apa yang dia akan dengarkan selama presentasi berlangsung. Kemudian mulailah dengan memasuki materi utama. Lihat, setiap tahap diselipkan bahasa-bahasa transisi. Misalnya, kita memasuki materi utama dengan mengatakan, kemudian penjelasan mengenai materi, kemudian ada perpindahan topik. Sebelum berpindah topik, kita menyampaikan bahasa transisi, dan bahkan selanjutnya kita akan bicarakan
Kemudian kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengenai ini, kemudian dijelaskan. Kemudian menjelaskan, setiap topik dijelaskan. Tidak perlu terlalu detail, kecuali memang betul-betul diperlukan. Karena penjelasan detail nanti akan disampaikan pada waktu diskusi. Kemudian kita bisa menunda penjelasan kalau kita anggap penjelasan itu nanti ada hubungan dengan topik yang akan kita bicarakan beberapa subtopik berikutnya. Kita menunda, tetapi pada saat sampai pada subtopik yang kita maksud, kita mengingatkan kembali bahwa tadi kita menunda, kemudian kita menjelaskan bersama-sama mengapa ditunda, kemudian dijelaskan pada saat topik yang kita maksudkan sudah sampai. Kemudian menekankan hal penting. Kalau di dalam bahasa catatan, bahasa tulisan, kita bisa membuat underline atau garis bawah, atau kita melakukan perbedaan warna. Tetapi pada bahasa verbal, kita melamatkan atau melakukan penekanan suara yang khusus pada topik atau pada hal yang kita maksudkan. Kemudian berilah tanda bahwa kita akan segera berakhir dengan mengatakan, saudara, kita sampai pada bagian terakhir dari presentasi kita, untuk menyatakan bahwa presentasi akan segera berakhir. Kemudian buatlah ringkasannya, apa yang telah kamu sampaikan tadi, secara ringkas saja. Dan kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih sebelum kalian mengakhiri presentasinya. Kemudian ada tata cara diskusi. Bagaimana kita memulai? Dengan mengatakan, saudara, kita buka forum, kita buka sesi diskusi. Kita mulai dari 5 pertanyaan pertama. Siapa yang angkat tangan, kemudian kita mulai seksi diskusinya. Pada waktu diskusi, kita mungkin akan menyatakan persetujuan atau perbedaan pendapat. Sampaikanlah ini dengan cara yang elegan. Persetujuan, misalnya sampaikan, saya sepaham dengan apa yang kalian sudah sampaikan tadi, namun pada topik ini saya mempunyai perbedaan pendapat. Kita juga bisa menjawab keraguan. Saya mengerti saudara ragu terhadap pendapat saya karena hal ini. Tetapi cobalah lihat seperti ini. Kita menjelaskan kembali. Kemudian kita meminta atau memberi penjelasan. Kita berikan penjelasan sesuai dengan apa yang diminta. Jangan berputar-putar. Straight to the point. Simple. Direct. Kita bisa mengubah pendapat. Banyak orang mengatakan presenter tidak boleh berubah pendapat. Saya kira tidak demikian. Kita bisa mendengar pendapat dari audiens kita. Kalau kita anggap pendapat itu lebih bagus, jangan lupa memberikan apresiasi. Dan cara jujur kamu katakan bahwa kamu lebih cocok dengan pendapat tersebut. Ini tidaklah mencerminkan bahwa kamu lebih bodoh, tapi tidak. Ini mencerminkan honesty, cerminan kejujuran dari presenter. Tapi ini juga bukan berarti semua kemudian berubah. Bahwa kalau semua berubah, maka kredibilitas kalian akan ambruk sebagai presenter. Kemudian kita menyampaikan pendapat. Jadi seperti menyampaikan deskripsi. Sampaikanlah pendapat secara direct, singkat, to the point. Jangan didahului penjelasan, didahului dengan keterangan. Jangan. Harus direct, singkat. Kemudian memberi saran. Memberi saran pun ada tata caranya. Sampaikanlah dengan elegan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, baik peserta lain atau presenternya. Kita juga bisa memberikan apresiasi pada mereka yang punya pendapat. Kadang-kadang kita tidak bisa. Terjadi banyak pendapat, tapi tidak bisa mengambil kesimpulan pada waktu presentasi itu berlangsung karena waktu yang tersedia terbatas. Maka
perbedaan pendapat itu kita biarkan. Kita biarkan, kita endapkan, kita minta para presenter dan kalian sebagai presenter akan mempelajari kembali. Itu namanya stalling and hedging. Kita biarkan perbedaan pendapat itu. Pada kesempatan kemudian kita baru mendapatkan satu konklusi yang lebih solid. Kita menunggu ada konklusi yang lebih solid setelah masing-masing kita mempelajari secara lebih seksama. Kemudian kredibilitas. Apa yang menyebabkan seorang itu kredibel berbicara? Dengan sendirinya dilihat dari penampilan yang pertama. Tapi secara tidak kasat mata kita sudah melihat yang berbicara apakah sesuai dengan profesinya, tidak. Kalau sesuai, dia mendapat kredibilitas tahap awal. Dilihat kemudian penampilan, meyakinkan apa tidak. Tidak perlu tanpa terlalu hebat, sehingga justru mengganggu penampilan. Kredibilitas yang utama akan dilihat dari kemampuan. Kemampuan saudara dalam berkomunikasi, kemampuan mengapresiasi dari pendapat peserta, kemampuan dari menyampaikan satu informasi secara lugas, terarah, singkat, tidak bertele-tele, dan kemampuan menguasai topik bahasan. Kemudian tergantung dari kepribadian. Kepribadian ini tergantung bagaimana kita mengembangkan rasa simpati, empati, dan akseptansi pada khalayak, terutama pada khalayak-khalayak yang khalayak umum, pada penyampaian informasi pada masyarakat. Kita akan betul-betul dinilai kepribadian kita dari cara kita memberikan respon kepada khalayak. Kemudian ini rasa empati, simpati, dan akseptansi. Akseptansi artinya bisa menerima masyarakat apa adanya. Dan kemudian integritas. Integritas berarti kalau orang itu sering berbohong, sering mengada-ada, kemudian ini akan menjatuhkan integritas sebagai pembicara. Dasar dari komunikasi adalah kejujuran kalian. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa kita boleh berubah pendapat pada waktu presentasi, asal didasari oleh kejujuran dan kemudian kita berani mengakui kebenaran yang disampaikan oleh audiens kita. Kadang-kadang juga kredibilitas karena kedudukan, karena pimpinan wilayah, bupati, pejabat-pejabat lain, ya, itu bisa mempengaruhi kredibilitas. Namun akhirnya kemampuan berkomunikasi dan membahaslah yang akan menentukan kredibilitas saudara sepenuhnya. Jadi seringkali pada satu percakapan atau presentasi ilmiah akan ada percakapan informal. Seringkali percakapan informal itu bertemu dengan teman lama, teman baru. Kemudian belajarlah menghormati pembicara atau peserta, kemudian belajar mengundang orang dalam percakapan-percakapan informal, karena ini akan membangun kredibilitas kalian sebagai seorang presenter, sebagai seorang ilmuwan nantinya. Jadi kita bisa mengundang orang yang lebih paham tentang masalahnya, kemudian belajar pada orang lain, sehingga kita bisa menentukan perbaikan-perbaikan pada waktu kita mengadakan presentasi di masa yang akan datang. Kemudian ada percakapan pemecah kebisuan, artinya percakapan di luar presentasi, tetapi kemudian menambah akrab kalian. Orang tidak dikenal dengan menanyakan ruangan, di mana ruangan pertemuannya, di mana tempat makannya, di mana toiletnya, jam berapa, menanyakan waktu dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan-percakapan yang lebih terarah, karena kemudian saudara sudah merasa kenal dengan orang yang diajak berbicara. Jadi itulah beberapa simpulan yang ingin saya sampaikan, yaitu ada tata cara melakukan pembukaan, ada salam pembuka, ada rencana cakupannya, kemudian
masuk ke isi utama, jangan lupa bahasa-bahasa transisi dari satu topik ke subtopik lainnya, kemudian melakukan penutup dan mengucapkan terima kasih. Kemudian kita memahami juga tata cara diskusi dan cara pembuatan alat bantu dan percakapan-percakapan informal. Inilah yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengembangkan diri menjadi presenter yang baik. Secara saya ingatkan, keterampilan presentasi tidaklah didapatkan dalam satu kali presentasi, tetapi dari berkali-kali presentasi. Makin sering latihan, makin baiklah kalian. Makin baik itu bisa didapatkan dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Orang sering mengatakan berbuat salah itu biasa. Tetapi yang tidak boleh membuat kesalahan yang sama seringkali, apalagi berturut-turut. Itu artinya kalian tidak belajar apa-apa. Terima kasih.